YouTuber artis tidak bersalah dengan menurunnya view dan performan YouTuber senior. Algoritma YouTube yang mungkin merubah YouTube senior menjadi agak sepi atau tidak seramai sebelumnya. Tonton sampai selesai, saya bahas seperti apa YouTuber senior versus YouTuber artis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kopi Tozi dari HDG Team. Saya agak teriak-teriak ya. Soalnya di beberapa video sebelumnya, terutama video kedua dan ketiga, mau tidak mau teman-teman harus memakai headset karena suara saya pelan sekali. Problemnya karena memang biasanya saya the man behind the laptop. Jadi saya bukan orang yang kamera face. Sangat tidak cocok di depan kamera. Saya merasakan hal seperti itu sebelumnya. Tapi melihat kondisi para YouTuber di akhir tahun 2020 menjelang 2021, mau tidak mau saya memaksakan diri untuk muncul. Muncul. Setelah belasan tahun tenggelam, ya mungkin buat teman-teman yang pernah menjadi blogger di tahun 2006 sampai 2012, saya perkenalkan diri kembali. Saya Kopi Tozi. Dulu pengalaman kita berawal dari ngeblog. Bagaimana awalnya kita menulis di blog Indosiar waktu itu tahun berapa ya? 2005 atau 2006 lah. Teman-teman mungkin taunya blogger ya, blogger WordPress, ini blog Indosiar sekarang sudah tidak ada. Mudah-mudahan ada beberapa teman di blog Indosiar yang nonton video ini. Selanjutnya mencoba peruntungan menulis di blog. Nah, setelah menulis di blog sempat ada kontes SEO di Australia dengan keyword BuzzBee SEO Test. Itu kontesnya kurang lebih 4 atau 5 bulan. Dan yang luar biasa, juara dunia kontes SEO saat itu dari Indonesia, tepatnya dari Bali, IMPrix ya. Ada Saudara Dexno, ada Broken Code, ada Dewazi. Nah, dari beliau-beliau ini banyak sekali saya belajar. Karena di zaman itu, anggaplah pendekar SEO di Pulau Jawa, kalau datang ke Bali, mereka jadi biasa-biasa saja. Tapi kalau dibalik, blogger biasa-biasa saja dari Pulau Bali masuk ke Pulau Jawa, mereka kita anggap pendekar. Karena memang Bali jauh lebih duluan maju dibanding pulau-pulau yang lain, mungkin karena bersinggungan dengan orang luar negerinya cepat, transport teknologinya cepat, jadi mereka jauh lebih dulu tahu tentang tips-tips, teknik-teknik dan lain sebagainya. Kita kembali ke bahasan awal. YouTuber artis versus YouTuber lama. Nah, ini sempat berapa bulan yang lalu YouTuber lama, YouTuber senior, YouTuber guide, YouTuber YouTuber lawas membuat postingan yang agak menyindir YouTuber artis dengan YouTuber Got Talent-nya. Nah, kita bahas sedikit ya, apakah yang terjadi antara YouTuber artis dengan YouTuber lama. Apakah benar YouTuber lama agak menurun view-nya, agak menurun performnya ketika masuk YouTuber artis yang mungkin beberapa YouTuber senior menganggap kontennya kurang berkualitas atau kontennya kurang berbobot, kontennya hanya sekedar prank, terus jual beli barang mewah, terus apalagi ya, jual beli barang mewah, prank, terus gembel-gembelan dan sejenisnya. Nah, yang perlu kita garis bawahi, YouTube itu adalah platform yang sangat bebas. Anda mau diem saja 2 jam seperti yang dilakukan siapa itu? Didit Delon. Seperti yang dilakukan Didit Delon, diam 2 jam saja dia bisa mendapatkan 4,4 juta view dan 35.000 komentar. Hanya dengan diam 2 jam. Nah, mungkin kalau Anda ikuti sekarang ya udah basi lah ya, ibarat sulap yang diulang atau lawakan yang diulang juga gitu. Ketawanya kan sudah lewat atau wahnya sudah lewat gitu. Agak susah, jangankan sama orang lain. Didit Delon sampai sekarang agak sulit untuk meningkatkan view-nya ketika dia bikin beberapa video, misalnya 1 jam ngomong jelek, terus 1 jam berendam di kali, 1 jam ngomong Naruto, 2 jam tahan napas, 2 jam lihat semut. Itu jadi bukan tidak unik ya, jadi kurang gregetnya lagi.
Jadi gregetnya agak kurang. Nah, tadi dibahas bahwa di YouTube itu adalah platform bebas. Jadi mau Anda posting atau publish video yang berbobot, mau yang tidak berbobot, mau berkualitas, tidak berkualitas, mau prank, mau settingan, mau apapun, bahkan diam sekalipun itu boleh. Sangat boleh. Jadi tidak bisa jadi alasan, saya tidak menyalahkan pihak mana ya, tapi tidak bisa jadi alasan oleh para YouTuber senior atau YouTuber lawas dengan masuknya YouTuber artis, Anda jadi agak sepi mungkin ya. Anda kan bukan warung seblak yang bersebelahan. Misalnya di perumahan ada warung seblak, terus sebelahnya ada warung seblak lagi, ya itu efeknya memang pasti terasa langsung, karena yang biasanya beli di warung seblak A tiba-tiba pengen coba di warung seblak B gitu. Jadi si pemakan seblaknya agak berkurang karena terpecah di satu titik perumahan misalnya. Tapi YouTube ini kan luar biasa ya, penontonnya luar biasa. Jadi kalaupun ada yang menonton para artis yang publish video-video apapun, idealnya video Anda tetap akan eksis kalau Anda melakukan hal yang tepat. Anda pasti sudah jauh lebih lihai, karena ini dari perspektif YouTuber pemula, YouTuber yang baru ini video kelima. Video ke-1 lumayan suaranya, kedua ketiga harus pakai headset, video ke-4 lumayan, yang kelima ini saya agak teriak-teriak supaya tidak terulang lagi. Orang bilang suaranya agak kencengan gitu. Kembali ke permasalahan tadi. Jadi pada dasarnya YouTube itu bebas, yang pertama. Yang kedua, tidak mungkin view Anda hilang. Apalagi YouTuber senior, saya lihat subscribe-nya udah jutaan ya, ratusan ribu minimal atau bahkan jutaan, besar sekali. Kenapa harus takut atau harus merasa bahwa para artis ini mengupload sesuatu yang tidak berbobot, tidak berkualitas, tapi view-nya banyak, subscribe-nya banyak? Apa yang terjadi sebetulnya? Jadi kalau ada sesuatu, kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Apapun itu ya, kita berkaca ke diri sendiri. Ibarat beginilah, Anda playboy di tahun 90-an. Wanita manapun yang Anda rayu, kelepek-kelepek lah dengan keyword atau kata-kata mutiara atau kata kunci Anda yang bisa bikin wanita di zaman itu tersentuh hatinya. Tapi di tahun 2021, kalau teknik atau keyword, kata kunci, rayuan yang Anda lakukan seperti Anda merayu anak-anak di tahun 90-an, apakah itu akan connect? Seplayboy apapun, sekeren apapun, selihai apapun rayuan Anda di tahun 90-an, Anda tidak bisa menerapkannya di saat ini. Apalagi perubahan teknologi saat ini luar biasa cepat, sangat-sangat cepat. Sampai saya tidak sempat belajar Instagram itu seperti apa, TikTok seperti apa. Kalau kita fokus di satu titik agak berat ya, sulit sekali. Saat ini kita harus terus belajar dan belajar. Tidak ada yang merasa diri jagoan, master, senior, suhu, nggak ada. Kalau tidak terus belajar, kita akan dibabat oleh perkembangan yang luar biasa cepat. Nah, saya melihat peluang dari yang sebenarnya terjadi adalah perubahan algoritma Google. Jadi algoritma Google untuk YouTube sekarang berubah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu subscribe itu sangat berpengaruh pada view atau penonton yang datang. Jadi kalau orang subscribe, video-video yang muncul di, saya menyebutnya lini masa aja lah, atau apa ya, di dashboard depan itu video-video yang kita subscribe. Kalau sekarang malah enggak. Video-video yang muncul adalah video-video yang sering kita tonton walaupun kita tidak subscribe. Misalnya Anda sering nonton video-videonya Abah Diki Chandra 2-3 kali atau 4 kali, walaupun Anda tidak subscribe, videonya akan agak sering muncul di lini masa. Begitupun kalau Anda menonton video-video favorit Anda yang lain. Misalnya ada seorang yang tidak begitu dikenal, Rudi Putra Petir misalnya. Anda sering tonton Rudi Putra Petir, tidak subscribe, Anda subscribe ke Deddy Kobuser, Atta, Ria Ricis, Baim Wong, terus Raffi Ahmad, tapi malah video-video Rudi Putra Petir yang muncul di depan. Nah, berarti saat ini kita tidak bisa hanya bangga dengan subscribe yang banyak, subscribe yang luar biasa, karena algoritma YouTube sudah berubah. Solusinya, kebanyakan dari para YouTuber saat ini atau beberapa tahun yang lalu
hampir semua fokus di konten. Fokus bagaimana bikin konten menarik ya, mau itu lucu, mau itu serius, mau itu pengen viral, pokoknya konten apapun itu, mau konten edukasi, konten hiburan, dan konten lainnya, hampir semua fokus di konten. Jarang yang fokus di backlink. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam ya apa itu backlink. Seperti kita ketahui, para blogger dulu sempat ada kalimat content is king, backlink is king. Jadi ketika kita sudah punya tulisan yang sangat menarik, sesuai dengan kode etik jurnalistik, keren, panjang, lebih dari 500 kata, tapi tulisan kita tidak ada di depan di mesin pencari, itu tidak ada artinya. Dibanding ada tulisan 2-3 paragraf, terus dioptimasi, ada di depan, kita agak enak juga ya, perasaan tulisan gue lebih keren, lebih menarik, opini lebih tepat. Kok tulisan dia yang di depan di mesin pencari? Itu karena kekurangan backlink. Jadi kemungkinan besar, para YouTuber senior, YouTuber lama, YouTuber lihai, YouTuber jagoan, zaman-zaman yang sudah lewat, view-nya ini tergerus oleh para YouTuber pemula yang bukan hanya konsisten di pembuatan konten, tapi juga konsisten untuk mengembangkan atau mengoptimasi kontennya dengan backlink. Apapun teknik backlinknya, bisa di sosial media, bisa di embed, bisa di segala macam lah. Nanti saya akan bahas di postingan selanjutnya. Nah, otomatis YouTuber senior tidak bisa menyalahkan para YouTuber artis. Karena kalau itu tergantung penonton ya, dia mau menonton hiburan, Anda tidak bisa paksakan untuk menonton konten Anda yang berbobot, berkualitas. Karena ada orang yang buka YouTube itu bukan mau mikir, bukan mau menghadapi sesuatu yang berbobot, dan jauh lebih banyak orang buka YouTube itu pengen hiburan. Nah, seperti konten seperti saat ini resikonya view-nya sangat sedikit. Saya tidak tidak takut, yang penting saya upload aja dulu, mau view-nya sedikit, karena orang akan disuruh berpikir saat ini. Dan orang Indonesia mayoritas tidak suka dengan sesuatu yang agak berat. Jangankan terlalu berat, agak berat. Coba Anda beli sesuatu lah, mau itu alat gadget atau obat, sempat nggak buka readme-nya atau buka cara pakainya dengan detail gitu. Readme itu sesuatu yang anti budaya baca, budaya berpikir bangsa kita itu memang tidak sebagus beberapa bangsa yang lain. Saya tidak akan sebut ya bangsa yang lain. Nah, otomatis jalan keluarnya buat teman-teman YouTuber senior, ketika Anda sudah sangat lihai membuat konten menarik, konten luar biasa, konten keren menurut Anda, setelah upload itu Anda harus melakukan bagaimana memberikan backlink. Apa yang harus dilakukan setelah upload video? Nah, para pemula itu sekarang sudah mulai belajar tentang backlink. Setelah upload video, mereka melakukan backlink. Bagaimana? Ada salah satu, nanti di postingan selanjutnya ada yang YouTuber dari daerah mana ya? Apa sih, Gondrong Sibaban, apa Silaban atau apa gitu, yang dia pakai handphone juga, cuma ngeplog gitu, tapi view-nya dan YouTube-nya termasuk berkembang sangat signifikan. Jadi mungkin semangat YouTuber senior sudah agak berkurang ya, dia kreativitasnya terus ada, tapi mungkin semangat upload. Kalau YouTuber pemula kan bisa payout aja udah alhamdulillah. Jadi semangatnya masih sangat tinggi. Jadi Anda jangan kalah dengan YouTuber pemula. Jadi YouTuber senior versus YouTuber pemula, bukan versus YouTuber artis. Kita tidak bisa menyalahkan artis itu berbicara atau menerangkan mau settingan, mau beneran, menerangkan tentang kehidupannya, mau kemewahan atau segala macam, ya itu hak mereka. Nah, bagaimana kita melaksanakan hak kita untuk berkreativitas? Selain berkreativitas, apa yang harus dilakukan? Karena yang lain juga berkreativitas yang sama. Dan kita manusia, makhluk sosial yang rasa sukanya tidak bisa diformat. Misalnya lo harus suka yang berkualitas dong, jangan yang alay-alay. Oh, yang alay jauh lebih banyak, mau bilang apa. Tapi dengan tips dan trik bagaimana cara upload video sehingga banyak view-nya, yang akan saya terangkan di video-video selanjutnya, kemungkinan mau dia alay, mau dia artis, mau YouTuber pemula, mau YouTuber senior, akan stay tune di channel ini. Dan insya Allah channel ini tidak akan dimonetize dulu sebelum ada mimpi saya yang
bukan sampai ya, jadi bukan mimpi ya, target saya yang tercapai. Jadi target bukan di channel ini ya, salah satu channel lain. Saya the man behind beberapa channel gitu ya, dan ini sebetulnya channel core business kita HDG Team yang saya coba untuk diisi dengan beberapa postingan saya tentang bagaimana menjadi YouTuber pemula dengan modal handphone. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan ketika Anda misalnya tukang cukur rambut, uploadnya idealnya video tentang apa, Anda pedagang seblak tentang apa, Anda ahli otomotif tentang apa. Nah, setelah upload apa yang harus dilakukan? Nah, seperti itulah kurang lebih. Jadi bagaimana kita bersaing dengan YouTuber senior, YouTuber artis, apalagi YouTuber artis sudah artis senior lagi. Berat ya buat YouTuber pemula seperti kita kalau memang kita tidak maksimal. Orang kontennya bagus, kita bagus, ya sama saja. Misalnya kita merasa bagus, ada ribuan yang lain atau puluhan ribu yang lain yang sama-sama membuat konten yang bagus. Kita merasa lucu, ada yang jauh lebih lucu mungkin. Kita merasa keren dan ganteng, ada yang jauh lebih keren dan ganteng. Bahkan ya seperti tadi dibahas, ada video yang 2 jam hanya dia, terus tidak ganteng juga, biasa-biasa saja, tapi bisa ditonton sampai 4,4 juta dan dikomentari 35.000 orang. Itu ide seperti itu, ide kreativitas seperti itu memang tidak bisa diformat. Suatu yang viral itu agak sulit untuk diformat, walau bisa dikondisikan, tapi tidak akan seviral yang natural. Nah, untuk bukan saran ya, lebih ke ide buat teman-teman YouTuber senior. Assalamualaikum. Sebetulnya view Anda tidak bergeser ke YouTuber artis atau yang lainnya, tapi bagaimana Anda upload video dan tidak menikmati kenyamanan seperti biasanya, karena saat ini puluhan ribu YouTuber pemula masuk dan mereka punya effort, punya semangat, punya tenaga, punya daya juang yang mungkin jauh lebih besar dibanding teman-teman. Kemampuan mungkin jauh lebih jelek, tapi semangat, daya juang, keinginan berkreativitas jauh lebih besar. Selain itu, tidak fokus di konten juga, kasih backlink juga, terus melakukan hal-hal yang untuk mendorong video-video yang mereka upload. Itu saja bayangan dari saya. Jadi idealnya YouTuber lawas itu marah sama para YouTuber pemula yang memecah para penonton. Tapi kalau YouTuber lawas, YouTuber seniornya tetap konsisten untuk upload dengan semangat seperti Anda waktu pemula, saya yakin YouTuber artis, YouTuber seleb, YouTuber apapun ya sama lah seperti kasus blog seleb zaman dulu. Masih ingat lah 2008, 2009 sampai 2010 zamannya pesta blogger, itu dikuasai sepenuhnya oleh para YouTuber seleb. Para blogger seleb blog. Waktu itu zamannya Dian Sastro kalau nggak salah. Saya bikin tulisan panjang, keren, perasaan saya. Kalah sama puisi Dian Sastro yang hanya 1 paragraf. Itu wajar karena Dian Sastro lagi naik daunnya. Nah, apa yang kita lakukan? Para petarung SEO jalanan, mau tidak mau, ketika kita menulis, kita tidak hanya fokus pada kualitas tulisannya, tapi bagaimana tulisan itu bisa di depan di mesin pencarinya. Ketika kita upload video, konten video, harus bagus memang, harus keren, audionya harus bagus. Kalau ini jelek yakin ya, karena saya sudah berjanji untuk hanya cara menjadi YouTuber hanya dengan modal handphone, seperti yang saya bahas di awal-awal video. Harus bagus, Anda harus upload video bagus, keren menurut Anda, atau Anda puas lah dengan hasil videonya. Nah, tapi setelah diupload, Anda tidak bisa mendiamkan dan berdoa sama Yang Maha Kuasa mudah-mudahan banyak view-nya. Jadi harus ada ikhtiar lain untuk meningkatkan view video tersebut. Bagaimana video tersebut bisa dilirik orang, bisa ditonton orang, mau ada manfaatnya atau tidak, tapi yang pasti ada manfaatnya. Sealai apapun, sependek apapun video, kalau lucu orang terhibur itu bermanfaat. Terus walaupun settingan orang suka itu bermanfaat. Walaupun menurut orang lain tidak berbobot tapi orang tertarik itu bermanfaat. Walaupun hanya Anda diam terus banyak yang nonton, tetap kan jadi duit. Coba ceklah di yang itu, yang tadi yang 4,4 juta, berapa dia dapat rupiah dari hanya dengan diam di depan kamera selama 2 jam. Kalau sekarang kan saya belajar untuk menyampaikan, walaupun saya tidak layak atau kurang cocok sebagai penyampai
bukan ilmu ya, ini lebih ke berbagi bagi youtuber pemula bagaimana menjadi youtuber pemula dengan modal handphone. Tapi saya agak tertarik waktu tadi browsing, ada beberapa youtuber ya, bukan persinggungannya, lebih ke bagaimana youtuber senior dengan youtuber artis. Menurut analisa kami youtuber pemula, youtuber artis itu bukan lawan Anda, karena lawan Anda itu adalah youtuber pemula yang lebih konsisten, lebih semangatnya masih berkobar-kobar, nah, yang tidak hanya melakukan upload video tapi juga melakukan optimasi video tersebut agar disukai platform YouTube. Jadi problemnya kalau kita bikin video dua ya, pertama disukai penonton, kedua disukai platform. Nah, kadang bisa disukai penonton tapi di platform kurang disukai, atau sebaliknya disukai oleh para penonton tapi di platform tidak muncul. Bagaimana bisa mencapai dua hal ini? Banyak orang yang melakukan hal-hal ekstrim, misalnya nangkap ular. Kalau saya kan tidak berani nangkap ular. Jadi hal ekstrim yang saya lakukan, saya membuat video untuk diupload di YouTube hanya dengan handphone yang harganya murah lah, 1 jutaan mungkin atau kurang malah saat ini. Jadi audionya kalau kurang jelas harap dimaklum. Kalau Anda merasa bahwa video ini agak bermanfaat, silahkan subscribe. Kalau unfaedah, cuekin saja, nggak usah ditonton sampai selesai. Tidak usah subscribe juga. Mau like atau dislike itu hak prerogatif Anda semua. Silahkan, mau dislike hak Anda, mau like juga terserah Anda. Untuk postingan selanjutnya saya kasih bocoran, saya akan membuat video tentang cara mencari keyword yang tepat atau yang pas untuk YouTube ketika Anda pertama kali atau masih sebagai YouTuber pemula. Untuk bahasan YouTuber artis versus YouTuber senior, saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada ungkapan saya yang loncat-loncat harap dimaklum, saya masih belajar sebagai YouTuber pemula. Terima kasih, saya Kopi Toji dari HDG Team. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber pemula.